Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Islam dan kita masuk pada riwayat yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat senior dari kalangan para sahabat dan termasuk ulamanya di kalangan para sahabat Nabi. Dan Ibnu Mas'ud di antaranya juga terkenal dengan kerasnya terhadap bid'ah. Bagaimana riwayat yang telah insyaallah kita dengar bagaimana pengingkaran Ibnu Mas'ud kepada orang mereka melakukan halaqah dzikir yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Di mana seorang membuat halaqah, kemudian ada komandannya di situ, lalu memberikan aba-aba, ini sabbihu miatan marah, kabiru miatan, halilu miatan, memberikan komando-komando. Yang kemudian ketika Ibnu Mas'ud mendatangi halaqah tersebut, mengingkarinya, dan diantaranya perkataan beliau, la'allakum ala miladin ahda an milati Muhammadin. La'allakum ala milatin ahda an milati Muhammadin sallam. Apakah Anda merasa di atas agama atau amalan yang lebih lurus dibandingkan dengan agama atau amalan Rasulullah sallam? Au ala au muftadhihu babi dhalalah. Atau kalian ingin menjadi pembuka pintu kesesatan. Ini adalah pengingkaran Ibnu Mas'ud. Karena orang melakukan bid'ah itu, imam dia merasa di atas amalan yang bagus, lebih baik dari yang diamalkan Nabi, atau dia akan menjadi pembuka pintu kesesatan. Dua-duanya merupakan hal yang tercela, merasa lebih baik di atas amalan Nabi. Ini tentu adalah pikiran dan perasaan yang sesat. Menjadi pembuka pintu kesesatan juga merupakan perkara yang besar. Dia akan menggendong dosanya orang-orang sesat melalui dia. Kemudian Ibnu Mas'ud juga seorang yang diantaranya Nabi pernah mengatakan tentang keutamaan Ibnu Mas'ud, bahwa betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dibandingkan dengan ini Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kira-kira gambarannya aja, panjangnya sekitar 7 kilo, lebarnya sekitar 2-3 kilo, dan tingginya sekitar 130-an meter. Sehingga berapa beratnya, walau alam shawab, tapi itulah gambaran Gunung Uhud, dan betisnya Ibnu Mas'ud di akhirat kelak lebih berat daripada itu. Dan semua itu menunjukkan tentang keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hatta lana Rasulullah sallam hattan thumma qala hadza sabilullah. Nabi Rasulullah SAW pernah membuatkan sebuah garis lurus, red, lalu mengatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah Ta'ala, satu dan satu-satunya. Thumma khatta khututan an yamini wa an shimali, lalu menggambarkan garis yang banyak sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Thumma qala, lalu mengatakan hadhi subul, ini adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru manusia untuk masuk ke jalan tersebut. Wa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, akan menyesatkan kalian, memecah belah, akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Dzalikum,
wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bagaimana Nabi menjelaskan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus kata Allah. Sehingga Allah menunjukkan ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus, yaitu urainya tentunya se-Quran dan sehadis Nabi. Inilah jalan yang diajarkan oleh Allah SWT, diajarkan Rasulullah SAW, dan inilah siratal mustaqim. Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga ketika Allah bicara tentang siratal mustaqim, maka diantaranya dalam surat Al-Fatihah, yang Allah menuntun kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu satu Al-Qur'an. Yang Allah katakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini betul-betul menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, as-sunnah as-sahihah, sunnah yang sahihah. Yang Nabi kita yaitu menegaskan, atau yang Allah SWT menegaskan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar menunjukkan ke jalan yang lurus. Itu menuntun manusia dengan penjelasannya ke jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan pada mereka. Alladzina an'amta 'alaihim adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang telah ditakyin oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam ayat yang lainnya dijelaskan Al-an'amta 'alaihim adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasadiqa wasyuhada wasalihin. Ulaika alladziina an'amallahu 'alaihim. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan kepada atas mereka nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka adalah nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kenapa para sahabat? Iya, karena para sahabat manusia terbaik. Sebaik-baik manusia adalah para sahabat yang Allah mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kemudian Allah telah memuji dalam Al-Quran secara mutlak tentang para sahabat Nabi dengan ungkapan-ungkapan yang pasti tidak akan pernah berubah sampai kiamat, karena yang memuji adalah Allah Ta'ala. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang telah jujur dalam agamanya. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses dalam bahkan agama ini. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang lurus dalam beragama. Orang-orang lurus ilmunya, lurus amalnya. Mereka adalah ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka orang-orang mukmin yang hak, yang sejati. Ulaika, ya kemudian juga radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Ungkapan-ungkapan ini adalah datang dari Allah SWT yang tidak akan mungkin keliru karena Allah yang memujinya dan tidak akan pernah berubah. Demikian pula Rasulullah SAW pula yang telah memuji para sahabat Nabi dengan ungkapan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia pada zamanku. Selain juga Nabi memuji secara person dari para sahabat Nabi, mereka adalah ahlul jannah. Ala kulli hal, bahwa yang pertama kali berat dikatakan mereka mendapatkan nikmat Allah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan kita diperintahkan Allah untuk mengikutinya dan diancam kalau kita menyelisihinya. Wattabi man sabi wattabi ini ya wattabi man ikutilah wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang mereka kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim, kullu sahabah munibuna ilallah. Para sahabat orang mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan kemudian menyelisih jalannya dan kemudian mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi, para orang mukmin, maka Allah akan sesatkan, Allah akan palingkan kemana mereka berpaling, dan Allah akan lemparkan mereka ke dalam jahanam. Sehingga ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mereka yaitu tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dengan demikian, as-sirat al-mustaqim rukunnya 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman dan pengamalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Itulah as-sirat al-mustaqim yang Allah perintahkan kita, fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tadi. Ikutilah as-sirat al-mustaqim tersebut. Lalu Allah menyempurnakan dengan larangannya, wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Jalan-jalan lainnya. Karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah SWT. Jalan-jalan lainnya tadi digambarkan oleh Nabi, bahwa Nabi membuat satu gambar, satu garis lurus. Hadza sabilullah, inilah jalan Allah SWT. Kemudian Nabi mengabarkan garis-garis yang banyak sebelah kanan dan kirinya, garis-garis yang banyak, dan mengatakan kullu sabilin minha syaitanun. Hadhihi subul, inilah jalan-jalan. Setiap jalan ini ada syaitan yang mereka selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Karena memang sudah menjadi sumpah serapah iblis bahwa dia akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Bahkan iblis telah bersumpah kepada Allah, Fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ukhwiyannahum ajma'in. Akan aku sesatkan semua anak Adam. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku benar-benar akan, yaitu menghalangi setiap orang yang mereka berjalan di atas jalanmu yang lurus. La uzayyinanna lahum fil ardi. Akan aku hiasi mereka, aku tipu dengan hiasan di muka bumi ini. Sehingga iblis akan berusaha untuk membelokkan manusia, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya manusia semuanya lurus, berjalan di atas shiratal mustaqim. Kullun khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan mereka lurus di atas jalan yang mulia ini. Mereka orang yang lurus. Kemudian fa'atat humus syayatin fastalathum an dinihim. Lalu syaitan mendatangi anak Adam, kemudian bagaimana membelokkan mereka dari jalan yang lurus, untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus itu. Oleh karena itulah, ini syaitan, dia akan senantiasa berusaha bagaimana mengarahkan manusia untuk mereka membelok ke jalan-jalan setan. Dan itu akan diikuti syaitan sepanjang zaman. Akan syaitan lakukan sepanjang zaman, selama jasad manusia masih hidup. Maka syaitan bersumpah di hadapan Allah, iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa akan menyesatkan manusia sampai detik-detik terakhirnya. Oleh karena itulah Imam Ahmad, beliau ketika antara siuman, antara sadar dan pingsannya, di detik menjelang wafatnya beliau, ketika anaknya mentalkan kalimat la ilaha illallah, tahu-tahu keluar kalimat la ba'du, la ba'du. Enggak sebelum ini, enggak setelah ini, enggak setelah ini. Ketika sadar, sang anak tanya ayah, tadi engkau mengucapkan kalimat la ba'du itu apa itu maksudnya? Maka kata sang ayah, waina iblis datang kepadaku, dan iblis mengatakan, futtani ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Kalimat ini oleh iblis bukan artinya pujian, tapi adalah ingin memasukkan ujub. Agar Imam Ahmad bisa ujub dengan perbuatannya itu, yang ujub ini akan bisa menggugurkan amal. Maka iblis tidak akan membiarkan seorang lepas gitu aja sampai detik-detik terakhirnya. Maka kata Imam Ahmad, belum, batu setelah ini, baru akan selamat. Ini adalah bagaimana iblis menyesatkan manusia sampai mengawal manusia sampai detik-detik terakhirnya. Kalau bisa jangan sampai manusia itu lepas gitu aja. Dan sudah menjadi tekad iblis seperti itu. Iblis, bagaimana mereka menyesatkan manusia
yaitu dengan dua jalan yang paling pokok, yaitu sabilus syahwat dan sabilus syubhat. Jalan syahwat dan jalan syubhat. Ini yang akan menjadi modal pokok iblis untuk menyesatkan, akan diiringi sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Jalan syahwat, yakni di mana kalau syahwat itu akan merusak iradah, merusak keinginan-keinginan manusia. Sehingga mereka amalnya rusak, jalannya bengkok, dia kemudian masuk ke berbagai macam keinginan-keinginan syahwat, tenggelam dalam syahwat. Syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat jabatan, yang manusia apabila mereka kemudian dililit oleh syahwat seperti ini, dia akan bengkok amalnya, akan rusak amalnya. Walaupun dia berilmu, maka seakan-akan ilmunya nggak berfungsi lagi. Contoh mamanya, orang yang mereka terlilit syahwat harta, maka dia hanya membayangkan bagaimana menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya, yang ada adalah rumusnya adalah hidup kaya. Lalu dia nggak peduli apakah cara mendapatkan harta kekayaan itu dengan cara halal atau dengan cara haram. Dia akan berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Yang penting dia kemudian segera mengumpulkan harta dan tidak peduli dengan cara mengumpulkannya, halal atau haram. Orang kayak gini dinasihati akan susah banget. Karena yang diburu adalah ini keinginan syahwatnya. Demikian pula orang yang mereka tergila-gila dengan ini jabatan kekuasaan, dia akan raih dengan segala macam cara, yang penting dapat jabatan atau kekuasaan. Dengan cara bahkan nyerempet-nyerempet syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, nggak ada masalah. Yang penting dapat jabatan tersebut. Demikian juga orang mereka tergila-gila dengan syahwat perempuan, tertarik, kecantol dengan terfitnah dengan perempuan. Maka dia akan fokusnya adalah bagaimana bisa mendapatkan perempuan itu, walaupun bahkan agamanya rusak-rusakan. Ini syahwat. Sehingga syaitan akan menebar ini syahwat ini. Syaitan akan menuntun manusia ke jalan-jalan syahwat. Sehingga orang mereka terlilit dengan syahwat seperti ini, ilmu mereka seperti sudah nggak berguna lagi. Yang kedua, syaitan akan menjerat manusia dengan jalan syubhat. Jalan-jalan syubhat. Sehingga manusia mengalami kerusakan ilmu. Sehingga mereka tidak jelas dalam memandang hakikat kebenaran. Tidak bisa lagi membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, al-haq dengan al-batil, kemudian terang dengan gelap, benar dengan salah, dan seterusnya. Sehingga akhirnya dia pun masuk ke lorong-lorong kesesatan. Maka dua-duanya sangat berbahaya. Bahkan orang mereka terjerat dalam syubhat lebih berbahaya dibandingkan dengan terjerat dalam syahwat. Seringnya orang kalau mereka terjerat dalam syahwat itu menyadari dia keliru. Menyadari dia dalam posisi salah. Sehingga kemungkinan bertaubatnya lebih besar. Tapi orang yang mereka terjerat di dalam syubhat, yaitu berbagai macam pemikiran sesat, bid'ah-bid'ah dan segala macamnya, maka dia akan merasa bahwa dia di atas jalan yang lurus. Orang mereka terkena syubhat ini secara umum masuk di dalam ayat Allah SWT, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka, tapi mereka menyangka bahwa dirinya orang-orang yang sedang berbuat baik. Maka kata salaf kita, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan kemaksiatan. Kenapa? Al-maksiyah ini, al-bid'atu la yutab, wal maksiyah yutab. Bid'ah itu susah banget ditobati. Artinya kemungkinan taubatnya itu kecil. Sedangkan maksiat lebih besar kemungkinannya bertobat. Kenapa? Karena orang bertobat itu modalnya merasa salah, merasa keliru, dia merasa ini berbuat yang menyimpang. Tapi kalau bid'ah ini bagaimana dia akan tobat sedangkan dia merasa benar di atas petunjuk, lurus, kemungkinan tobatnya kecil banget. Maka dikatakan bid'ah lebih dicinta iblis daripada maksiat karena tingkat awetnya di atas kesehatan itu lebih langgeng. Lebih awet di atas kesehatan karena dia merasa berbuat baik. Maka semua ahlul bid'ah itu
rata-rata mereka semuanya merasa bid'ahnya itulah justru ciri khas mereka untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya Syiah Rafidhah yang memiliki akidah takfir kepada para sahabat Nabi, mengkafirkan para sahabat, bahkan melaknat para sahabat, mencaci maki para sahabat, dan itu mereka jadikan sebagai ini sarana takarub kepada Allah Ta'ala. Semakin mereka banyak melaknat Abu Bakar dan Umar, semakin mereka itu mencaci maki para sahabat, semakin mereka memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula mut'ah. Kawin mut'ah, kawin kontra itu adalah zina. Tapi mereka jadikan sebagai takaruban ilallah. Dengan itu justru dia merasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini Khawarij yang mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai pembunuhannya terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib itu mereka jadikan sebagai bentuk takarub kepada Allah sehingga justru mereka berbangga ketika bisa membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang sufi mereka menjadikan tari-tarian mereka sebagai yaitu takaruban ilallah, nyanyi, nari, joget itu termasuk bagian daripada takarub mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang penyembah kubur. Mereka jadikan pengagungan mereka kepada kuburan itu sebagai sarana takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah, dan ini jelas-jelas kekufuran, mengingkari apa yang jelas-jelas Allah sebutkan dalam Quran, apa yang Nabi sebutkan dalam sunnahnya, tapi Jahmiyah justru menjadikan pengingkaran mereka terhadap nama dan sifat Allah itu adalah bentuk penyucian mereka kepada Allah. Begitulah cara mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seluruh ahlul bid'ah, orang-orang mereka menyimpang akan menjadikan yaitu penyimpangannya itu justru seakan-akan perbuatan yang bagus di atas petunjuk, bahkan dia merasa bertakarub kepada Allah dengan cara-cara bid'ah tersebut. Syaitan begitu akan menyesatkan manusia terus seperti itu, dan syaitan itu meliputi syaitinul insi wal jinni, syaitan manusia dan syaitan jin, yang mereka ba'duhum yuhi ba'duhum li ila ba'din zukhrufal qawli ghurran. Mereka saling mewasiatkan, saling mewahyukan satu dengan yang lainnya untuk memberikan kalimat, untuk saling menghiasi kalimat-kalimat yang bagus. Artinya kalimat-kalimat perbuatan-perbuatan yang jelek, haram, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, itu akan dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bagus. Sehingga manusia tertipu. Contoh diantaranya dalam masalah akidah. Pengagungan kepada kubur, menyembah penghuni kubur, dengan minta-minta kepada penghuni kubur, maka mereka katakan ini adalah bertawasul dengan wali. Pengagungan kepada wali. Mengagungkan wali, memuliakan wali. Memuliakan wali itu wajib. Karena membenci wali adalah bisa menjadi musuh Allah, Allah akan memeranginya. Tapi apa yang mereka lakukan itu bukan memuliakan wali, tapi menyembah manusia, menyembah penghuni kubur. Perbuatan syirik, maka diungkapkan dengan istilah pemuliaan kepada wali. Bagus ungkapannya itu. Kemudian dalam masalah ibadah umpamanya, apa yang mereka lakukan yang tidak ada dasarnya, dari Nabi nggak melakukan, sahabat nggak melakukan, imam yang empat nggak melakukan, lalu mereka hidupkan, bahkan menjadi ciri khas syiar yang mereka katakan syiar. Dan mereka katakan inilah ekspresi kecintaan kepada Nabi. Kalau tidak melakukannya berarti nggak cinta Nabi. Sehingga dia hujat-hujat orang mereka tidak melakukan perayaan seperti itu. Ini adalah mereka anggap itulah cara mereka justru mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian pula, yaitu ungkapan-ungkapan tentang kemaksiatan, pergaulan bebas, telanjang, perpakaian menampakkan, ini aurat, kemudian laki-laki perempuan caur baur, itu mereka katakan sebagai bentuk ini kemajuan. Ini modern, kehidupan modern, maju, modern, tidak tersekat-sekat, tidak terlilit-lilit, tidak terkungkung-kungkung.
Sedangkan ketaatan kepada agama itu dianggap ortodok, kolot, kemudian terbelakang, kampungan, goblok dan seterusnya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, zindik terhadap orang mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini setan-setan manusia selalu juga berbisik dengan setan-setan kalangan jin. Bagaimana mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menebar kesesatan, mengajak kepada syirik, kufur, bid'ah, nifak, maksiat, dengan diantaranya menghias-hiasi segala keburukan mereka dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Maka Nabi istilahkan mereka dengan istilah lain juga dengan du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mereka seruannya justru mengajak kepada jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu biha. Barang siapa yang mereka menyambut seruan dai jahanam akan dilemparkan ke dalam yaitu jahanam. Mereka mendakwakan syahwat, mendakwakan syubhat, mereka mendakwakan hal-hal yang justru akan menjerumuskan ke dalam ini jahanam. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya dia waspada ketika meniti siratal mustaqim, maka banyak jalan-jalan jebakan yang akan mengantarkan dia ini rusak, akan menjadikan dia terjebak di dalam kesesatan, dalam kerusakan. Ima itu syahwat, ima itu syubhat, dua-duanya merupakan jalan setan yang ditebar untuk menyeret manusia ini kepada ini keburukan, kesehatan. Sehingga hendaknya seorang yang mereka berjalan di atas yang lurus ini istiqamah. Jangan tolak-tolak ke kanan ke kiri, karena pintu-pintu sesatnya itu banyak banget. Yang kalau Nabi menggambarkan jalan yang lurus ini kanan kirinya tembok yang terbuka. Lalu yang terbuka ini adalah pintu-pintu penyimpangan hanya ditutup dengan korden. Sehingga sangat gampang banget untuk dia belok masuk ke dalam penyimpangan tersebut, apalagi ada penyerunya, ayo masuk sini, ayo masuk sini, ayo lewat sini, ayo lewat sini. Ini setan. Maka seorang muslim harus bagaimana lurus terus. Jangan pedulikan seruan-seruan yang akan menyeret kepada kesesatan. Zaman kita zaman sekarang, zaman medsos, media sosial, internet, maka lebih sangat rawan lagi. Seruannya di tangan kita, setan-setannya kita kumpulkan di HP diantaranya. Kalau kita kemudian salah ngeklik, maka yang akan muncul setan-setan yang akan menyeret kita, mengajak kita kepada ini penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kadang nggak sadar, dia kemudian keseret, keblondrok-blondrok, ini masuk ke lorong-lorong jenis setan. Maka waspadalah kaum muslimin, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT untuk dikokohkan kakinya di atas siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas ini agamamu. Sehingga betul-betul seorang muslim akan waspada. Dengan sepenuhnya, kewaspadaan sepenuhnya. Maka ada syariat tanasuh, saling mengingatkan agar itu tidak terblondrok, tidak terseret oleh arus syaitan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, memperbaiki segala kondisi kita, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang akan menghancurkan kita, fitnah yang ma dhahara minha wa batan, yang Nabi memerintahkan ta'awwadu minal fitan, ma dhahara minha wa batan. Na'udzubillahi minal fitan, ma dhahara minha wa batan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah bid'ah, kemudian hawa nafsu, dan Allah semoga senantiasa membimbing kita di atas siratal mustaqim. Ini para pendengar radio muslim yang kita sampaikan. InsyaAllah kita nanti masuk pada pembahasan yang lainnya. Ini bab tentang ghurbatul Islam dan fadlul ghuraba, tentang keterasingan Islam, dan ini keutamaan orang-orang yang mereka terasing karena agamanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.